Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Sakti, NIM C0B0210003. Saya berasal dari Prodi Manajemen Pemasaran D3. Hari ini saya akan membacakan resume saya yang berjudul Pemasaran Jasa. Definisi jasa. Ketika perusahaan produk semakin sulit mendiferensiasikan produk fisik, maka beralih ke diferensi jasa. Perusahaan menemukan banyak keuntungan dan mampu mempertahankan pelanggan dengan cara: 1. Pengiriman tepat waktu. 2. Jawaban pertanyaan yang lebih baik dan cepat. 3. Resolusi keluhan pelanggan yang lebih cepat. 4. Pelayanan yang lebih ramah dan cepat. Jasa atau layanan service adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak ke pihak yang lain, pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan. Kategori bauran jasa. Barang berwujud murni. Penawaran terdiri dari barang berwujud murni tanpa jasa. Contohnya seperti sabun, pasta gigi, dan garam. Barang berwujud yang disertai jasanya. Penawaran terdiri dari barang berwujud dengan satu atau dua lebih jasa. Contohnya seperti tempat penjualan mobil, tempat penjualan komputer, dan tempat penjualan handphone atau smartphone. Hybrid. Penawaran terdiri dari barang dan jasa secara proporsional. Contohnya seperti rumah makan atau restoran. Jasa utama. Jasa yang disertai barang dan jasa kecil. Contohnya menawarkan terdiri dari jasa utama beserta tambahan jasa atau barang pendukung. Jasa seperti airlines atau pesawat, banking. Jasa murni. Penawaran murni jasa. Contohnya seperti pengasuh bayi, konsultasi psikologi, juru parkir, dan pelatih renang, dan banyak yang lain, masih banyak macam-macam yang lain. Faktor-faktor perilaku konsumen. Faktor-faktor budaya. Serangkaian nilai, persepsi, keinginan, dan perilaku dasar yang dipelajari oleh anggota masyarakat dari keluarga dan interaksi penting lainnya. Subbudaya. Kelompok orang yang memiliki sistem nilai yang sama berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan yang serupa. 2. Faktor sosial. Kelompok, dua atau lebih sekelompok orang yang berinteraksi untuk memenuhi tujuan individu atau tujuan bersama. Keluarga, organisasi pembeli konsumen yang paling penting dalam masyarakat, dan anggota keluarga merupakan kelompok preferensiasi yang berpengaruh.
Peran dan status. Peran terdiri dari sejumlah aktivitas yang diharapkan untuk dilakukan menurut orang-orang di sekitarnya. Setiap peran membawa status yang menggambarkan penghargaan umum terhadap peran tersebut oleh masyarakat. Faktor-faktor perilaku konsumen. 3. Faktor-faktor pribadi. Umur dan tata siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, pola hidup seseorang yang tergambarkan pada aktivitas, interest, dan opinions orang tersebut. Kepribadian dan konsepsi diri. Kepribadian psikologis yang membedakan seseorang yang menghasilkan tanggapan secara konsisten dan terus-menerus terhadap lingkungan. Konsep diri adalah kepemilikan seseorang dapat menyumbang dan mencerminkan keidentitasan diri mereka. 4. Faktor psikologi. Faktor psikologi, motivasi, yaitu kebutuhan yang mendorong seseorang secara kuat mencari kepuasan atas kebutuhan tertentu. Atau persepsi merupakan proses menyelesaikan atau mengatur dan menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran yang berarti tentang dunia. Pembelajaran, yaitu perubahan perilaku seseorang karena pengalaman, keyakinan, dan sikap. Keyakinan merupakan pemikiran deskriptif yang dipertahankan seseorang mengenai suatu. Sikap merupakan evaluasi, perasaan, dan kecenderungan yang konsisten atau suka atau tidak seseorang terhadap suatu objek atau ide. Definisi segmentasi pasar jasa. Segmentasi pasar jasa adalah suatu proses untuk membagikan pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen, di mana tiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan melalui strategi bauran pemasarannya. Dalam setiap segmen terdiri dari individu dengan kebutuhan dan keinginan yang sama dan mempunyai respons yang sama terhadap usaha pemasaran yang ditawarkan. Dasar-dasar segmentasi pasar. Segmentasi demografis, seperti jenis kelamin, usia, ukuran, keluarga. Segmentasi sosial ekonomi, seperti pendapatan, pendidikan, kelas, sosial, etnis. Segmentasi psikografis, seperti tingkah laku, gaya hidup. Segmentasi geografi, seperti kepadatan penduduk, iklim, standar area pasar. Segmentasi manfaat, seperti manfaat yang dicari konsumen. Segmentasi penggunaan, seperti berat, menengah, ringan, tertentu, non-pengguna. Segmentasi respon promosi, setia satu merek, setia 2/3 merek,
tidak setiap pada merek. Oke. Segmentasi berdasarkan jasa, seperti layanan jasa yang sama, diferensi jasa, level produk dan jasa. Definisi target pasar jasa. Targeting adalah proses penyeleksian produk bagi barang maupun jasa ataupun pelayanan yang terbaik sehingga benar-benar berada pada posisi yang terbaik guna mencapai keberhasilan. Setelah mengidentifikasikan peluang segmentasi pasar, selanjutnya mengevaluasi beragam segmen untuk menentukan segmen mana yang menjadi target market. Target atau sasaran pasaran adalah suatu kelompok konsumen yang agak homogen kepada siapa ingin melakukan pendekatan guna dapat menarik Apple untuk membeli produk yang dia pasarkan. Proses penentuan target pasar dan jasa. Identifikasi basis untuk mengesegmentasi pasar. 1. 2. Mengembangkan profil dari segmentasi pasar yang dihasilkan. 3. Mengembangkan ukuran kriteria dari daya tarik segmentasi pasar yang ada. 4. Memilih pasar sasaran. 5. Mengembangkan posisi produk untuk setiap segmentasi pasar. 6. Mengembangkan bauran pemasaran marketing mix untuk setiap segmentasi pasar sasaran itu. Tujuan segmentasi pasar jasa untuk menentukan perbedaan-perbedaan di antara pengguna jasa yang mungkin mengakibatkan preferensi atau pemilihan jasa yang mereka inginkan itu berbeda pula. 2. Untuk membuat kelompok yang baik dengan kriteria tertentu yang pada akhirnya berguna untuk meningkatkan laba perusahaan. 3. Untuk mempromosikan suatu merek dalam benak konsumen sedemikian rupa sehingga mereka tersebut memiliki keunggulan kompetitif berkesinambungan. Sekian dari saya hasil presentasi dari saya. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Dimas Sakti, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.